Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Nela Inaya. Saya Syifa Kiri Kaisara. Saya Nabila Putri Salina. Saya Zian Harumi Raihana. Saya Isabel Kompasi Haidar. Saya Muhammad Rafiq Abdillah. Di kesempatan kali ini, kami akan membuat dimsum untuk tugas PKWU Yang materinya tentang perencanaan usaha makanan awetan hewani. Mari kita mulai. Berikut ini adalah daftar isi yang akan kami paparkan. Deskripsi perusahaan. Deskripsi umum. Kami memilih memproduksi dimsum ayam setelah melihat peluang usaha pada masyarakat yang menyukai hal instan dan praktis, ditambah dengan penyajiannya yang tidak perlu digoreng, sehingga dapat mengurangi penggunaan minyak yang berlebihan. Kami berinovasi pada isian dimsum dan tampilnya dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menciptakan makanan praktis saji yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan gizi dan cita rasa yang berkualitas. Menjadi usaha yang turut membantu negeri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas. Misi, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam produksi makanan. Memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik, dan nomor 1, membangun perusahaan yang kuat dan kokoh dengan mendukung sumber daya sekitar. Tujuan, menghasilkan penjualan dan profit yang tinggi dan melatih jiwa kewirausahaan. Jenis usaha, makanan awetan hewani. Produk yang dihasilkan, dimsum ayam dengan isian sosis dan keju. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar dan pemasaran. Di sini terdapat gambaran kondisi usaha, yaitu di sekolah dan juga di pasar. Selanjutnya, yaitu kondisi pasar. Pasar sasaran. Banyaknya pasar dan toko-toko yang menjamur dapat menjadi target pemasaran. Untuk membuat usaha makanan ini menjadi sukses, tentunya dengan membuat makanan yang memiliki cita rasa yang khas. Dengan memiliki cita rasa yang khas dan harga yang cukup ekonomis, dapat memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Peluang pasar. Usaha dimsum ayam memiliki peluang yang cukup menjanjikan di pasaran. Gaya hidup masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kepraktisan yang tentunya memenuhi kebutuhan gizi. Dimsum ayam dapat menjadi pilihan. Selanjutnya, estimasi pangsa pasar kami, yaitu pelajar SMA, SMP, SD, karyawan-karyawan, ibu-ibu rumah tangga, dan juga anak muda milenial. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Zian. Aspek produksi. Yang pertama, ada deskripsi lokasi usaha. Lokasi pemasaran usaha kami ada di lingkungan sekolah. Biasanya kami tawarkan ke anak-anak kelas dan guru-guru di sekolah. Lalu ada di bazar-bazar juga. Lingkungan rumah maksudnya ditawarkan ke tetangga-tetangga sekitar, lalu kami titipkan juga di pasar. Namun lebih banyak lokasinya berjalan di rumah karena pesanan yang sekarang ini lebih banyak terjadi lewat online dan melalui pengantaran langsung dari rumah ke rumah. Selanjutnya yang kedua, fasilitas dan peralatan produksi. Fasilitas yang kami gunakan secara transportasi biasanya menggunakan motor ataupun mobil. Lalu ada juga gerobak dan stand-stand untuk jualan, dan untuk peralatan selama produksinya, kami menggunakan peralatan memasak seperti talenan, pisau, sendok, mangkok, blender, parutan, panci atau kukusan, piring, kompor, dan kulkas. Selanjutnya, kebutuhan bahan baku. Bahan baku paling utama yang kami gunakan tentunya daging ayam yang sudah difilet. Bisa berupa filet dada ayam atau filet paha ayam. Lalu ada minyak wijen, saus tiram, kecap asin. Untuk telur, kami menggunakan putihnya saja. Lalu bumbu dapur seperti garam, gula, lada, bawang putih. Ada juga tepung sagu, air untuk melarutkan, keju, sosis, dan wortel parut untuk isian. Tapi sebagian wortel juga digunakan untuk topping. Next, kebutuhan tenaga kerja. Kami menggunakan 6 tenaga kerja selama proses produksi berlangsung. Tenaga kerja ini terdiri dari anggota kelompok kami sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Nah, di sini kami menyertakan video proses produksi yang kami lakukan. Mari kita simak.
Next, kapasitas produksi. Dalam sekali produksi, kami bisa menghasilkan 25 dimsum atau 4 pack dalam waktu pengerjaan kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, sistem pengawetan yang digunakan. Kami menggunakan sistem pengawetan berupa pembekuan. Pembekuan adalah salah satu cara pengawetan bahan pangan dengan cara membekukan bahan pada suhu di bawah titik beku pada pangan tersebut. Ketika makanan dipaparkan ke temperatur dingin, produk makanan tersebut akan kehilangan panas akibat laju pindah panas yang terjadi dari makanan ke media bertemperatur rendah di sekitarnya. Permukaan makanan akan mengalami penurunan temperatur lebih cepat dibandingkan dengan bagian dalamnya. Pengaruh positif dari pembekuan adalah dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan menurunkan laju reaksi kimia dan biokimia sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk pangan. Karena selama pembekuan, suhu produk pangan menurun hingga di bawah titik bekunya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek keuangan. Pertama, ada biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Kelompok kami tidak memerlukan biaya pemasaran, administrasi, dan umum karena menggunakan pemasaran secara online. Kedua, sumber pembiayaan dan penggunaan dana. Sumber pembiayaan berasal dari dana masing-masing anggota, penggunaan dana untuk membeli alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat dimsum. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Jenis biaya adalah biaya bahan baku. Total harga pokok produksi sebesar Rp62.600. Bahan yang kami gunakan, pertama ada paha ayam filet sebesar 350 gram dengan harga Rp15.000. Yang kedua ada sagu senilai 100 gram, harganya Rp5.000. Yang ketiga ada bawang putih 2 buah, harganya Rp1.000. Yang keempat ada telur 2 butir, harganya Rp6.000. Yang kelima ada penyedap rasa, digunakan setengah sendok teh sebesar Rp170. Yang keenam ada sosis Kanzler 1 bungkus, harganya Rp8.800. Yang ketujuh ada merica bubuk setengah sendok teh, harganya Rp180. Yang ke-8 ada garam dapur, digunakan setengah sendok teh, harganya Rp100. Yang ke-9 ada wortel 2 buah, harganya Rp2.000. Yang ke-10 ada keju, digunakan 1 batang, seharga Rp17.500. Yang ke-11 ada kulit pangsit bulat, digunakan setengah bungkus, harganya Rp6.000. Yang ke-12 adalah kecap asin sebesar 1 sendok makan, harganya Rp200. Ke-13 minyak wijen 1 sendok makan, harganya Rp500. Yang terakhir ada gula 1 sendok makan, harganya Rp150, dan total harganya semuanya adalah Rp62.600. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nabila. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perhitungan harga jual. Total hasil pokok penjualan yaitu Rp62.600. Jumlah produksi 25 dimsum. Harga pokok penjualan per unit yaitu Rp2.500. Laba dikali persen margin 20% dikali Rp2.500 yaitu 500 perak rupiah. Harga jual per unit yaitu Rp3.000. Nah, kami ada rencana pemasaran di beberapa sosial media yaitu Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, YouTube, dan Facebook. Untuk pemesanan tersedia juga melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, kami menjualnya dengan harga Rp18.000 per pack. Murah bukan? Lalu selanjutnya ada desain pengemasan. Kami memiliki 2 desain pengemasan. Berikut contoh desain pengemasan pertama. Tentunya bahan dan alat yang kami gunakan halal ya teman-teman. Lalu gambar yang di samping adalah contoh desain yang kedua. Berikut ada daftar pusaka yang bisa kalian tekan ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang membuat perencanaan usaha makanan awetan hewani. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.